Halo, selamat datang di Best Client. Kali ini Best Client bakal ngerangkum sebuah film thriller dari Korea Selatan. Ceritanya dimulai dengan 15 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki bernama Chae-jin diculik dan dibunuh. Namun pelakunya masih belum bisa ditangkap. Menjelang masa kadaluarsanya, sebuah film berdasarkan kejadian tersebut dirilis. Bersamaan dengan itu, sebuah rekaman suara asli penjahat tersebut dipublikasikan. Daeng bersama dengan pacarnya, Jae Kyung dan temannya, Bora sedang menonton film tersebut. Awalnya Daeng terhanyut, ia merasa sangat sedih. Namun semuanya berubah saat ia mendengar suara rekaman asli tersebut di akhir film. Suara pelaku kejahatan tersebut sama persis dengan suara ayahnya. Bahkan ungkapan yang sering digunakan oleh ayahnya juga digunakan oleh pelaku kejahatan itu. 끝나는 그 순간까지 끝난 게 아닙니다. Daeng merasa terganggu dan mulai dilema. Dia yakin suara itu adalah ayahnya. Tapi tidak mungkin ayahnya adalah seorang pelaku kejahatan. Ayah Daeng, Jung Soo-min adalah seorang pria yang baik. Dia berhati lembut dan sangat mengasihi Daeng. Jung Soo-min bekerja sangat keras untuk menghidupi putrinya. Dia mengajari dan mengurus Daeng dengan baik meski tanpa sosok ibu di sisinya. 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 끝날 때까지는 Meski Daeng menyangkal perasaan curiga di hatinya, ia tetap tidak bisa bersikap seperti biasa pada ayahnya. Hingga akhirnya, Daeng berniat mencari tahu tentang ayahnya lebih dalam. Daeng mulai memeriksa ponsel ayahnya, mengecek dompetnya bahkan juga laptopnya. Sampai-sampai suatu ketika, Daeng membuntuti sang ayah. Daeng kemudian menemukan fakta bahwa ayahnya sering melakukan pekerjaan kasar. Bahkan Jung Soo-min sempat mendapatkan perlakuan buruk dari seorang gadis. Namun ia hanya terdiam dan tersenyum. Melihat sang ayah diremehkan, Daeng marah dan mengamuk. Daeng memukul gadis itu hingga mereka semua berakhir di kantor polisi. Tapi bukannya marah pada Daeng, Jung Soo-min malah memohon maaf dan mengaku bahwa itu adalah salahnya. Melihat kasih sayang ayahnya untuknya, Daeng merasa bersalah telah mencurigai sang ayah. Ia pun mengubur dalam-dalam kecurigaan itu di hatinya. Suatu ketika, seorang pria misterius menemui Daeng. Orang itu mengaku bernama Sim. Sim memberi Daeng secarik kertas dengan nomor telepon, dan meminta Daeng untuk memberikannya pada Jung Soo-min. Daeng bingung kemudian bertanya pada sang ayah mengenai Sim. Tapi ayahnya mengaku tidak tahu menahu tentang pria bernama Sim. Namun di hari ulang tahun Daeng sekaligus hari peringatan kematian ibunya, Sim datang menemui Jung Soo-min. Dengan marah Sim memaki Jung Soo-min dan mengancam akan membongkar semuanya. Jung Soo-min naik pitam lalu memukul Sim. Bukannya kesal, Sim malah tertawa melihat ekspresi kaget Daeng yang melihat sikap sang ayah yang berbeda. Kedatangan Sim memunculkan kembali rasa curiga Daeng. Daeng meminta bantuan pada Jae Kyung untuk mencari tahu tentang Jung Soo-min dan Sim Myok. Sementara itu, Jung Soo-min sedang menemui Sim. Ia memberi Sim sejumlah uang lalu meminta Sim untuk menunggu. Jung Soo-min berjanji akan menyiapkan uang yang lebih banyak. Di tempat lain, Jae Kyung menemui temannya di kepolisian, Kyung Min. Meski sedang sibuk menyelidiki kasus Chae-jin yang akan kadaluarsa, Kyung Min tetap membantu Jae Kyung. Jae Kyung pun menemui Daeng dan melaporkan informasi yang didapatnya. Daeng syok berat saat mendengar bahwa Jung Soo-min adalah seorang penjahat bintang 3, yang memiliki catatan kriminal yang panjang. Jae Kyung terus berbicara, dia tidak tahu bahwa Jung Soo-min adalah ayah Daeng. Namun kejutan itu belum berakhir, Daeng kembali terpukul saat Jae Kyung bilang bahwa Sim Myok masih hidup. Sim Myok adalah ibu Daeng. Merasa telah dibohongi, Daeng tidak menggubris saat Jung Soo-min menghubunginya. Ia pergi dengan Jae Kyung untuk menyelidiki ibunya. Daeng pergi ke alamat ibunya, namun tempat itu ternyata kosong. Tidak menyerah, Daeng dan Jae Kyung terus menunggu. Hingga pagi menjelang, sebuah sepeda motor berhenti tepat di depan rumah itu. Daeng kaget saat melihat bahwa itu adalah Sim. Namun Sim tidak tinggal lama, ia langsung keluar dan pergi.
Daeng dan Jae Kyung kemudian membuntuti Sim, tapi Sim tiba-tiba hilang. Daeng dan Jae Kyung sempat kebingungan mencari Sim. Tapi seketika Sim muncul dan melemparkan helm ke arah kaca mobil. Sim kemudian menghubungi Jung Sumen, mengabarkan bahwa Daeng telah datang menemuinya. Sim meminta Daeng untuk kembali. Namun Daeng tidak mau, Daeng ingin tahu tentang ibunya. Awalnya Sim menyangkal, tapi karena terus didesak, Sim pun mengajak Daeng menemui ibunya. Ibu Daeng sedang sakit, ia hanya bisa berbaring di ranjang. Daeng kemudian menunjukkan rekaman asli suara penjahat dan bertanya apakah itu Jung Sumen. Namun Sim terlihat tidak tahu. Lalu tiba-tiba Jung Sumen muncul dan mengatakan bahwa ibunya yang telah meninggalkan Daeng. Daeng tidak mempercayai ayahnya, ia sudah sangat kecewa pada ayahnya. Sesampainya di rumah, Jung Sumen beralasan bahwa ia membohongi Daeng untuk kebaikan Daeng sendiri. Daeng pun meminta Jung Sumen untuk jujur dan memutar rekaman suara pelaku kejahatan itu. Tapi Jung Sumen menyangkal. 너 도대체 4 hari sebelum kasus Chae Jin kadaluarsa, Detektif Kang mendapatkan laporan tentang Jung Sumen yang memiliki suara yang mirip seperti dalam rekaman itu. Bahkan Jung Sumen merupakan pasien dari Dr. Han, ayah Chae Jin. Di tempat lain, Daeng yang menonton siaran televisi melihat Dr. Han Sang Seo yang merupakan ayah Chae Jin. Dan menyadari bahwa ibunya adalah pasien dari Dr. Han. Menyamar sebagai wartawan, Daeng menemui Dr. Han dan bertanya apakah Dr. Han mengenal ayahnya. Dr. Han berkata bahwa memang benar ibu Daeng pernah menjadi pasiennya. Namun saat itu bayi dalam kandungan ibunya mengalami keguguran. Dr. Han juga menyerahkan sebuah catatan pada Daeng dan meminta Daeng untuk mempublikasikannya. Catatan itu merupakan instruksi dari sang pelaku kejahatan. Namun Dr. Han meyakini bahwa catatan itu tidak ditulis oleh pelaku, mungkin ditulis oleh anak pelaku. Daeng langsung gemetar. Ia kemudian meninggalkan Dr. Han dan di perjalanan, saat membuka catatan tersebut ia sangat terkejut. Karena tulisan dalam catatan itu adalah miliknya. Di tempat lain, Jae Kyung pun mulai curiga dan mendengarkan kembali suara rekaman pelaku kejahatan itu. Kyung Min pun datang dan mengancam Jae Kyung untuk mengungkap siapa Jung Sumen. Daeng pulang dengan marah. Ia menghancurkan sebuah figura foto yang memajang tulisan tangannya sewaktu kecil. Ia berteriak pada sang ayah dan membandingkan kedua tulisan itu di depan ayahnya. Jung Sumen kaget, ia bilang ia tidak tahu apapun. Dan beralasan, mungkin saja tulisan itu hanya mirip. 3 hari sebelum kasus Chae Jin kadaluarsa, Dr. Han mengunjungi kantor polisi dan mendapat kabar bahwa pelaku penculikan dan pembunuhan anaknya adalah seorang pria bernama Jung Sumen. Dr. Han langsung menemui Jung Sumen. Saat mendengar suara Jung Sumen, Dr. Han langsung murka lalu mendorong tubuh Jung Sumen hingga Jung Sumen tidak sadarkan diri. Dr. Han yakin pelakunya adalah Jung Sumen, tapi Detektif Kang tidak bisa asal tangkap dan harus melakukan analisa suara terlebih dahulu. Rumah Jung Sumen pun diperiksa, catatan Daeng tentang kecurigaannya terhadap sang ayah pun ditemukan, bahkan teman-teman Daeng diinterogasi. Daeng pun diperiksa, ia bahkan dituduh sebagai kaki tangan. Namun Daeng menyangkal dan membela ayahnya. Mendengar Daeng menyangkal segalanya, Dr. Han marah lalu memukul Daeng. Sementara itu Jung Sumen mulai sadar. Segera, pihak kepolisian menganalisa suaranya. 뭐 하는 겁니까? Daeng yang pulang ke rumahnya dicegat oleh Sim, yang mengatakan bahwa Sim Myok memiliki waktu yang terbatas untuk hidup. 4 jam sebelum masa kadaluarsa kasus Chae Jin, Daeng mengunjungi ayahnya. Daeng meminta pada Detektif Kang untuk membiarkan ayahnya pulang, karena ibunya sedang sekarat. Namun Detektif Kang memintanya menunggu sampai analisa suara rampung. Sementara itu, tim forensik bekerja keras, 55 menit sebelum kasus Chae Jin kadaluarsa, hasil analisa suara keluar dan menyatakan bahwa Jung Sumen bukanlah pelakunya. Jung Sumen dibebaskan,
Para polisi kecewa, dan Dr. Han merasa hancur. Meski Daeng membela ayahnya di depan pihak kepolisian, Daeng tetap tidak percaya pada ayahnya. Daeng kemudian membawa ayahnya ke lokasi di mana tubuh Chae-jin ditemukan. Daeng terus memaksa ayahnya untuk mengaku, tapi Jung Soo-men bersikeras bahwa itu bukanlah dirinya. Hingga di mana batas waktu berakhir, Jung Soo-men tertawa kemudian mengatakan ungkapan yang sering dia katakan. Daeng pun mengetahui kebenarannya. Ia merasa sangat hancur. Daeng menyuruh Jung Soo-men untuk meminta pengampunan dan mengajaknya untuk mati bersama. Namun Jung Soo-men menolak. Jung Soo-men beralasan bahwa itu dilakukan demi melindungi Daeng. Jung Soo-men kemudian mengajak putrinya pulang. Namun seketika Dr. Han menabraknya. Mobil mereka terbakar kemudian meledak. Dr. Han dan Jung Soo-men meninggal. Sedangkan Daeng dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Di akhir film, terungkap bahwa Jung Soo-men telah menculik seorang anak bernama Sun Mi-sun dan membesarkannya sebagai putrinya sendiri. Sim kemudian melaporkan kasus penculikan Sun Mi-sun. Kedua orang tua Sun Mi-sun pun menemui Sun Mi-sun atau Daeng di rumah sakit. Terungkap pula, Sim Myok pergi karena tidak bisa menerima perbuatan suaminya yang menculik Sun Mi-sun. Jung Soo-men terpaksa menculik Chae-jin untuk memberikan uang $100.000 pada Sim agar Sim tutup mulut. Berbeda dari film-film thriller lainnya yang memberi ketegangan tentang kisah pemburuan penjahat, film ini memberi nuansa yang berbeda dengan mengambil sudut pandang keluarga pelaku kejahatan. Meski film ini hanyalah fiksi, kasus penculikan dan pembunuhan seorang anak laki-laki di Korea pernah terjadi pada tahun 1991. Kasus ini juga diangkat ke dalam sebuah film pada tahun 2007.